Kenapa? Karena dari sisi jenis kalimahnya tentu kita tidak perlu memikirkan akhirannya, ya akhirannya tetap tidak perlu kita pikirkan apakah diakhiri dengan dhamma atau kasroh atau fathah, karena ia tetap. Ya, yang perlu kita pikirkan akhirannya itu hanya sebagian dari isim dan sebagian dari fi'il mudhari saja. Sebagian dari isim dan sebagian dari fi'il mudhari saja. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita bisa menguasai sebagian dari isim dan sebagian dari fi'il mudhari, kurang lebih mungkin sekitar 80-90% kita sudah menguasai ilmu nahwu. Ya, kalau kita memfokuskan pada sebagian dari isim atau sebagian dari fi'il mudhari akhirannya, kita sudah menguasai sebagian besar dari pembahasan ilmu nahwu. Dan dari dua jenis kalimat ini, yaitu isim dan fi'il mudhari, kalau kita hanya fokuskan pada isim, sebagian dari isim itu saja, ya, kita tinggalkan pembahasan fi'il mudhari yang mu'rab tersebut, mungkin kurang lebih 70% ya, kita sudah menguasai pembahasan tentang nahwu. Kenapa? Karena nahwu itu fokusnya kepada isim yang mu'rab. Ya, antum lihat kitab nahwu itu pembahasannya kurang lebih sama. Antum mau baca alfiyah maupun misalnya kitab kitab ini Mukhtasar fin Nahwi atau kitab yang lebih tipis lagi seperti An-Nahwu Shaghir misalnya, yang kurang lebih hanya sekian halaman saja. Itu pembahasannya adalah fokus kepada isim. Mulai dari marfu'atul asma, kemudian mansubatul asma, ya, kemudian majruratul asma, semuanya isim. Tidak ada pembahasan mengenai marfu'atul af'al misalnya atau mansubatul af'al, tidak. Maka bisa dikatakan kalau kita fokus kepada isim saja, itu sebagian besar kita sudah menguasai ilmu nahwu. Contoh untuk isim yang mabni, mithalul asma ad-dhamair, yaitu domir, kata ganti, ini semuanya adalah mabni, seperti ana, kemudian huwa, kemudian ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il itu bisa dia anta, anti, bisa ana. Kemudian juga yang mabni itu adalah asmaul isyarah, kata tunjuk. Ada hadza, kemudian hadhihi, haula'i, kemudian ulaika, ma ada kecuali hadaini dan hataini. Ya, kecuali yang musanna. Maka ini artinya beliau menyebutkan di sini penulis bahwa hadaini dan hataini adalah mu'rab. Kemudian wal asmaul mausulah, kata sambung seperti alladzi, kemudian allati, kemudian ma mausulah, kemudian ada alladzina, allati, ya, ma ada kecuali alladzaini dan allataini, sama, yaitu pada kondisi dia musanna, maka penulis lebih merojihkan bahwa alladzaini dan allataini ini adalah mu'rab. Ya, ini bukan dibaca alladzina karena lamnya ada dua. Kalau alladzina lamnya hanya satu. Kalau lamnya dua, maka kita baca alladzaini. Wa asmaul istifham, begitu juga kata tanya seperti ma istifham, man istifhamiyah, ya, kaifa, kam, semua ini adalah mabni, isim mabni, ma ada ayun, kecuali ayun satu, ya, ini dia mu'rab. Faqulu hadhil asma'i mabniyatun talzamu halatan wahidah, semua isim di atas itu semuanya mabni, tidak berubah sama sekali akhirannya. Famin hamma yalzamus sukun, di antara isim tersebut ada yang diakhiri dengan sukun seperti ma, man, ya, alladzi. Wa minha ma yalzamul fath, dan ada yang diakhiri dengan fathah seperti huwa, hiya. Ini semua mabniun 'alal fathi. Wa minha ma yalzamud dham, seperti tadi apa, dom, nahnu, ya, kemudian dan yang lainnya, ya. Wa minha ma yalzamul kasr, dan di antara isim tersebut ada yang tetap diakhiri dengan kasrah. Ya, contohnya apa ya?
Kalau isim, saya tidak dapat contohnya nih untuk isim yang diakhiri kasroh. Silahkan bagi yang tahu bisa komen di Facebook untuk isim yang diakhiri dengan kasroh mabniun alal kasri. Kemudian misalul huruf. Contoh untuk huruf. Tadi disebutkan bahwa huruf semuanya adalah mabni tanpa terkecuali. Di antaranya ada fi, kemudian ila, ya an, la'alla, kemudian mundu. Ya, mundu ini memang dia ada yang masuk ke dalam huruf jar, ada yang masuk ke dalam zorof mundu. Makanya di sini penulis memberi catatan kaki. Ya, tusta'malu harfan wasman. Terkadang dipakai sebagai huruf, terkadang juga isim. Ada lamul jar, ya. Dan masih banyak lagi. Intinya semua huruf itu adalah mabni ya tanpa terkecuali. Ya betul ya, yang mabni al kasri contohnya anti ya, jazakallahu khairan ini untuk domir. Faqulu hadhil huruf, semua huruf ini mabniyatun talzamu halan wahidah, ya kondisinya tetap hanya dalam satu kondisi saja. Famin hama yalzamu sukun kama fi, ada yang diakhiri dengan sukun seperti fi. Kemudian ila juga, antum jangan lihat fathahnya ya, lihat alifnya. Alifnya ini kan dia sukun, maka dia mabniun al sukun. Kemudian an, ya wa min hama yalzamul fath, ada yang diakhiri dengan fathah kama fi la'alla. Wa min hama yalzamud dhammu kama fi mundu. Wa min hama lazimal kasru kama fi lamil jar, ada yang diakhiri dengan kasrah seperti li, ya li dia lamul jar diakhiri dengan kasrah. Selesai huruf, kemudian beralih kepada fi'il madhi. Ya, tadi sudah disebutkan fi'il madhi semuanya mabni tanpa terkecuali. Mithalul af'alil madhiyah. Sekarang contoh untuk fi'il madhi seperti akala, ya, syariba, hafidha, jalisa. Ya, ini semua mabniun al fathi. Makanya di sini disebutkan oleh penulis faqul hadhil af'al mabniyatun talzamu halan wahidah. Semua fi'il madhi ini mabni, kondisinya tetap dalam satu kondisi saja, wahiyal fathu. Nah, sebagaimana para ulama ya, khususnya mazhab Basrah mengatakan bahwa fi'il madhi itu ya, dia mabniun alal fathi daiman. Selalu diakhiri dengan fathah, ya, selalu diakhiri dengan fathah. Li'annaha madhiyah, karena ia adalah fi'il madhi. Kemudian mithalu af'alil amr. Sekarang beralih kepada fi'il amr. Juga sama, fi'il amr menurut penulis dia seluruhnya mabni tanpa terkecuali. Contohnya uktub, unzur, if'al, iqra. Ya. Fakulu hadhil af'al mabniyatun talzamu halan wahidah wahiyas sukun. Semua fi'il tersebut semuanya mabniun ala sukun. Li'annaha awamir, karena ia adalah fi'il amr. Ya, jadi menurut penulis bahwa fi'il amr semuanya adalah mabniun ala sukun. Kemudian setelah selesai fi'il amr, berikutnya adalah fi'il mudhari. Tadi sebutkan fi'il mudhari itu sebagian ada yang mabni, sebagian ada yang mu'rab. Dan yang mabni itu adalah ketika ia bersambung dengan salah satu nun, salah satu huruf nun, entah itu nun taukid maupun nun niswah. Mithalul af'alil mudhari'ah. Sekarang kita lihat fi'il mudhari contohnya yang dia mabni. Contohnya yantasiranna. Ya, dia fi'il yantasiru bersambung dengan nun taukid. Maka dia mabni. Ya, mabniun alal fathi. Kemudian yajlisan. Ya, fi'il yajlisu bersambung dengan nun taukid juga. Namanya nun taukid khafifah. Kalau ini yang bertasdid namanya tsaqilah. Kemudian yaqra'na. Yaqra'na ini fi'il mudhari, ya, yaqra'u bersambung dengan nun niswah. Ya, domir hunna. Kemudian yahfadnya juga sama. Ya, bersambung dengan nun niswah.
Faqulu hadhil af'ali mabniyatun talzamu halan wahidatan wa hiyal fath. Semua fiil di atas semuanya mabniun 'alal fathi. Mabniun 'alal fathi kama fi kalimatai yantasiranna yajlisan. Sebagaimana pada dua kata, dua fiil pertama yaitu yantasiranna dan yajlisan. Ya. Ini dia mabniun alal fathi. Ya, yang dua ya. Kalau yang dua akhir nanti mabniun 'ala sukun. Li'annal ula muntahiyah ya, li'annal ula muntahiyatun binuni. Nah, ini di sini ada koreksi nih. Nampaknya bukan binunis sukun. Entah kalau di versi cetak sudah tepat atau masih tetap salah. Ya, yang tepat apa? Binunit taukid. Binunit taukid tsaqilah. Nun taukid as-tsaqilah. Ya, ini namanya nun taukid, nun bertasid, ini bukan nun sukun. Wa tsaniyah, adapun yang kedua yajlisan muntahiyatun binunit taukidil khafifah. Yang kedua namanya ini nun taukid al khafifah. Kemudian wa mabniyatun 'ala sukun, dia mabni diakhir dengan sukun fi kalimatai yaqra'na wa yahfazna. Pada dua kata yang terakhir, dua fiil yang terakhir, yang dua, itu dia mabniun 'ala sukun. Li'annahuma, ini juga sepertinya keliru juga. Bukan intahaita, intahata yang tepat ya. Karena kita tidak pernah menemukan ada fiil intahaita. Ada juga intahaina atau intahaya atau intahata. Ya, yang tepat apa? Intahata tanpa huruf ya. Silahkan dikoreksi. Ya, ini untuk kitab versi PDF-nya saya lihat banyak sekali jebakannya ya, banyak sekali koreksinya. Jadi hati-hati kalau membaca, perlu kita kritisi terlebih dahulu. Li'annahuma intahata binunin niswah, karena keduanya ini diakhiri dengan nun niswah. Ya. Sampai di sini silahkan jika ada pertanyaan di komentar ya, ditulis. Barangkali nanti belum sempat paham, kita sudah lanjut saja. Sayang sekali nanti terlewatkan. Di sini ada yang mau baca? Ada yang mau berani latihan? Silahkan. Bisa raise hand. Belum berani atau masih malu-malu? Oh, di kitab sama ya. Nun sukun tsaqilah. Ya, itu dikoreksi ya. Dikoreksi nun taukid yang tepat, nun taukid. Baik. Kita lanjutkan. Kalau ada yang mau baca nanti bisa, boleh sambil latihan baca kitab ini ya, sama saja. Kita praktek latihan baca. Karena tidak diragukan lagi, saya lihat di KUSA ini butuh sekali latihan baca kitab, latihan menerjemahkan. Itu semua bukan satu kemahiran saja, itu komposisi dari berbagai kemahiran, entah nahwunya, entah sorofnya, kemudian latihan membaca, tatbiknya, kemudian latihan mendengar juga kalau ada video ya, istima'nya, kemudian juga tentu kemahiran dalam menerjemahkan ini juga dibutuhkan ya, kemahiran dalam menerjemahkan ini perlu diasah ya, perlu ada wadah tersendiri untuk melatih itu semua ya, karena materi terus berjalan sedangkan kemahiran kita tidak di-upgrade. Tentu ini nanti tekor istilahnya ya, tekor ya, inputnya banyak ya, tapi outputnya tidak ada. Kemudian masalah yang kedua, poin yang kedua, ma hiyal asmaul mabniyah, apa itu isim yang mabni? Al aslu fil asma'i annaha mu'rabah. Pada asalnya
isim itu adalah mu'rab. Ya, ini prinsip yang perlu kita pegang bersama. Pada asalnya isim itu adalah mu'rab. Jadi kita setiap kali menemukan sebuah isim, maka yang pertama kali hendaknya kita husnuzon terlebih dahulu bahwa isim tersebut mu'rab. Ya, isim tersebut mu'rab. Illa annahu yujad, ya, yujadu ba'dul asma'i mabniyah. Kecuali memang ada sebagian dari isim, ya, sebagian di sini sebagian kecil saja karena memang asalnya dia mu'rab. Ada yang mabni. Dan tadi kita sudah sebutkan apa saja di antara isim yang mabni tersebut. Nah, kemudian beliau mengulang di sini atau memperinci. Di antaranya asmaul isyarah tadi sudah sebutkan tanda kata tunjuk. Ma ada hadaini wa hataini kecuali hadaini dan hataini. Karena hadaini bisa berubah akhirannya, bisa kita sebut hadani, ya, bisa juga hadaini berubah. Maka dia mu'rab kata penulis sebagaimana i'rabnya musanna. Ya, sebagaimana i'rabnya musanna. Nanti kita bahas insyaallah tanda i'rab untuk musanna. Hataini juga demikian. Hatani, hataini. Contohnya hada, hadhihi, haula'i, huna, hunaka, ya. Ini semua isim isyarah mabni. Hada mabniun ala sukun, ya, diakhiri dengan sukun. Hadhihi mabniun ala kasri, haula'i juga demikian. Huna mabniun ala sukun. Kemudian hunaka mabniun ala fathi. Ya, kita lihat mabninya itu dengan apa, kita tinggal lihat saja akhirannya. Ya, itu cara simpelnya. Kemudian yang kedua al-asmaul mausulah, kata sambung semuanya mabni kecuali alladaini dan allataini. Berarti selain yang dua ini semuanya mabni seperti alladhi, allati, alladzina, allati, allai, semua ini mabni. Asmaul istifham, ya, asmaul istifham itu semuanya juga mabni. Ma ada ayun, kecuali ayun. Bisa berubah akhirannya. Bisa ayun, bisa ayyan, bisa ayyin. Ya, karena ia mu'rab. Contohnya apa? Kaifa, kemudian aina, ya, kaifa mabniun 'alal fathi, aina mabniun 'alal fathi. Kemudian hal. Nah, hal ini harus dicoret nih, ya. Silahkan yang ada yang sudah mencetak kitab ini bisa dicoret. Karena hal kenapa harus dicoret? Ada yang bisa jawab? Kenapa hal ini perlu dicoret? Apa yang keliru dari hal? Karena dia huruf. Ah, ya, Masya Allah. Dia bukan isim. Padahal disebutkan di sini adalah isim. Asmaul istifham, hal ini bukan isim, dia huruf. Ya, jadi perlu dicoret. Kemudian mata mabniun ala sukun. Kemudian yang keempat asmaus syart. Ma ada ayin. Sama ini ya. Isim syarat karena semuanya mabni kecuali ayun. Ayun ini masuk ke macam-macam berarti ya. Dia masuk ke isim syarat, masuk juga ke istifham, ya. Ayun juga sebetulnya masuk ke mausulah. Pokoknya setiap ada ayun pasti dia mu'rab. Contohnya man dan ma, mata, aina, ayyana, haitsuma, kaifama, ainama, mahma. Ya, nanti insyaallah kita bahas ini satu persatu di bab jazimul mudhari ya. Nanti insyaallah di pasal ketiga dari bab ini kalau tidak salah ya. Ini dibahas semua nanti, makna-maknanya juga. Sementara ini kita hanya melihat zahirnya saja, tidak sampai ke maknanya. Ya, man dia mabniun ala sukun, ma mabniun ala sukun, mata mabniun ala sukun, aina ayyana, haitsu aina ayyana mabniun ala fathi, haitsuma kaifama ainama mahma mabniun ala sukun. Ya, ini semuanya mabniun ala sukun. Yang terakhir ad-dhamair. Ya, dhamair semuanya mabni. Semuanya mabni. Baik yang munfasil yang terpisah maupun yang muttasil yang bersambung. Contoh ana. Ana mabniun ala sukun, huwa mabniun ala fathi, nahnu mabniun ala dhammi, hum mabniun ala sukun. Ya, ta'ul fa'il ini beda-beda. Kalau dibaca ta berarti mabniun ala fathi, dibaca ti mabniun ala kasri, kalau dibaca tu mabniun ala dhammi. Ya.
Semua domir yang terpisah, munfasil, ya, yang munfasil ini ada 4. Ada yang muttasil, contohnya ini ta'ul fa'il. Dia selalu bersambung dengan fiilnya. Ya, alhamdulillah selesai permasalahan yang pertama. Kemudian ya setelah kita bahas mengenai bina, kita bahas mengenai i'rab sekarang. Ya. Tadi kita bahas semua yang akhirannya tetap, sekarang yang akhirannya berubah. Al-mas'alatu tsalitsah, a'rifil i'raba ma'a dzikri amtsilatin alaih. Ini kita lihat definisi dari i'rabnya, kemudian nanti kita lihat contohnya. I'rab, al-i'rabu huwa ay yataghayyaru halu akhiril kalimah hasaba mawqi'iha fil jumlah. I'rab itu adalah yang akhirannya itu berubah. Akhirannya kata tersebut berubah hasaba mawqi'iha berdasarkan posisinya, atau kedudukannya di dalam kalimat. Ya, kedudukannya dalam kalimat. Apakah dia rof'an atau nasab atau jarron atau jazm? Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa inti dari nahwu itu adalah i'rab, dan i'rab itu hanya ada 4: rofa, nasab, jar, dan jazm. Ya, antum belajar nahwu sampai profesor sekalipun, yang dipelajari apa? Hanya 4 ini. Ya, rofa, nasab, jar, jazm. Ya, bahkan kitab Sibawayh sekalipun yang tebal, ya, 5 jilid seperti itu, yang dibahas hanya 4 ini. Intinya hanya 4 ini. Lainnya tambahan saja. Lainnya hanya tambahan. Wa hadhihi tusamma ahwal al-i'rab. Ini semua ya disebut dengan ahwal i'rab atau anwa al-i'rab, juga sama ya. Aqsam al-i'rab juga boleh, ya, sama saja. Nama lainnya sama saja. Wa tanqasimu thalathata anwa. Maka keempat kondisi i'rab tersebut terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan apa? Penempatannya, berdasarkan penempatannya. Ya, tadi kita tahu bahwa kalimah yang mu'rab yang bisa berubah akhirannya itu hanya ada 2. Sebagian dari isim dan sebagian dari fi'il mudhari. Ya, berarti hanya ada 2 tempatnya i'rab itu. Nah, dari ketiga jenis i'rab, ya, di mana saja tempatnya kita bagi menjadi beberapa tempat. Ada yang masuk pada isim saja, ada yang kepada fi'il mudhari saja, ada yang kepada keduanya. Yang pertama, ma tashtariku fihil af'alu wal asma. Ya, yang mana dia ada kesamaan. Ya, ada kesamaan antara fi'il dengan isim. Ada i'rab yang ada pada fi'il dan ada pada isim, ya, keduanya ada, yaitu rofa dan nasab. Ini namanya i'rab mushtarak. I'rab mushtarak itu i'rab yang ada pada 2 jenis kalimah. Yang kedua, asani ma yakhussul asma. Ada yang hanya khusus. Ya, berarti dia i'rabnya i'rab mukhtas namanya. I'rab yang khusus hanya kepada satu jenis kalimat saja, yaitu hanya ada pada isim, yaitu jar. Yang ketiga, ats-tsalits ma yakhussul af'al, yaitu al-jazm. Ada yang dia i'rabnya i'rab mukhtas, ya, mukhtasun bil fi'li, yang khusus hanya untuk fi'il saja, yaitu jazm, tidak ada dia pada isim. Wal kalimatul mu'rabah tadi sudah disampaikan, ya, berarti lawan dari yang mabni. Apa saja? Ghalibul asma, sebagian besar atau mayoritas isim itu adalah mu'rab. Wa jami'ul af'alil mudhariyah illa idza tasalat binunit taukidi au nunin niswah. Dan semua fi'il mudhari kecuali ketika bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Contoh, ja'a Zaidun. Kita lihat akhirannya, Zaidun diakhiri dengan dhammah. Diakhiri dengan dhammah. Berarti dia namanya marfu, ya, namanya marfu. Ketika dia, ya, berfungsi sebagai maf'ul bi, berubah. Yang semula dia fa'il, ja'a Zaidun, marfu, diakhiri dengan dhammah. Kemudian kalimatnya diubah, ra'aitu Zaidan. Ya, Zaidan.
berubah akhirnya dengan fathah. Dia namanya mansub. Namanya mansub. Ketika didahului oleh huruf jar, berubah lagi akhirnya marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Ya, diakhiri dengan kasrah. Nah, penjelasannya idza ta'ammalta kalimat Zaidin. Kalau kamu perhatikan kata Zaid di atas fi hadhil amtsalati tsalatsa wajadtaha marratan marfu'ah, ya, maka kamu dapati ia marfu, ya, terkadang dia marfu, contohnya tadi ja'a Zaidun, wa marratan mansubah, ya, sekali dia muncul mansub, raaitu Zaidan, wa marratan majrurah, kemudian dia majrur pada contoh yang ketiga marratu bi Zaidin. Mengapa bisa berubah-ubah? Ya, disebutkan wa dzalika li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Hal tersebut dikarenakan adanya amil, ya, pergantian amil yang masuk kepada kata Zaid tadi. Apa itu amilnya? Yaitu jaa, kemudian ra'aitu, kemudian huruf ba di sini. Ya, huruf ba ini amilnya. Pertama jaa, jaa yang merofa'kan Zaidun. Ya, kemudian ra'aitu Zaidan. Ra itu ini yang menasabkan Zaid. Kemudian ba ini menjarkan Zaid. Jadi perubahan i'rab, perubahan akhiran suatu kata itu tidak semata-mata karena, ya, dengan sendirinya. Dengan sendirinya harus ada amil. Kalau dia dengan sendirinya berubah tersebut bukan karena amil, bukan i'rab namanya. Ya, namanya bukan i'rab. Misal kita mendengar atau sering kali kita mendengar orang pribumi, orang Saudi pribumi, mereka mengatakan ja'a Zaid. Ja'a Zaid disukunkan. Ya, Zaidnya disukunkan. Apakah perubahan dari ja'a Zaidun menjadi ja'a Zaid ini adalah i'rab? Maka bukan jawabannya. Karena amilnya tetap ja'a. Berarti berubah jadi Zaid bukan karena ja'a. Harusnya kalau ja'a ini dia merubah isim setelahnya yaitu fa'ilnya menjadi marfu. Kalau ja'a Zaid tidak masuk ke dalam ranah pembahasan i'rab, ya, karena perubahannya bukan likhtilafil awamil, bukan karena pergantian amil, bukan karena pergantian amil, maka tidak kita kaji hal tersebut di dalam nahwu. Fa'fil mithalil awal, pada contoh yang pertama tadi ja'a Zaidun tu'rabu fa'ilan. Zaidnya di sana sebagai subjek, sebagai fa'il, li'anna qablaha fi'lan. Karena sebelumnya ada fi'il ja'a. Wa fil mithalil tsani tu'rabu maf'ulan bih, yaitu ra'aitu Zaidan. Zaidan di sana maf'ul bih. Lianna qablaha fi'lan, karena sebelumnya ada fi'il apa? Ra'aitu. Kemudian juga ada fa'ilnya, yaitu ta, ya, tadi ta'ul fa'il ra'aitu. Maka dia Zaidan sebagai maf'ul bih. Wa fil mithal tsalits tu'rabu. Nah, ini juga ada keliru nih. Hati-hati. Bukan ismun majrur. Ada yang tahu apa nih kesalahannya? Silahkan. Kira-kira apa nih salahnya di sini? Antum bisa lihat contoh yang di atas. Ya. Harusnya tu'rabu isman majruron. Isman majruron. Dia mansub semestinya seperti, ya, kawan-kawannya yang atas nih. Tu'rabu fa'ilan, tu'rabu maf'ulan bih, tu'rabu isman majruron. Silahkan dikoreksi. Li'anna qablaha harfa jarrin. Karena sebelumnya ada huruf jar tadi bi, marartu bi, ya. Bukan, jadi yang menjarkan bukan marartu tapi bi, ya, yaitu huruf jar wahwal ba. Lidzalika hadhil kalimatu tusamma mu'rabatan. Maka semua kata tersebut yaitu Zaid, ya, bukan semua, maka kata tersebut, kata ini yaitu Zaid, maka dia mu'rab. Dia mu'rab. Sekarang contoh lain. Sekarang kita beralih kepada fi'il, fi'il mudhari. Tadi contoh untuk isim. Ada yang raise hand nih. Kok hilang? Saya kira mau baca. Silakan, mau baca? Dia jadi. Baik, kita lihat contoh berikutnya, contoh keempat. Yusafiru Zaidun. Yusafiru Zaidun.
Kita lihat fiilnya, fiil mudhari'nya ini diakhiri dengan dhammah. Ketika contoh kelima, ada lan sekarang. Ada lan nih, huruf nafi. Maka lan ini menasobkan fiil setelahnya. Dia amil nasab. Lan yusafira Zaidun. Lan yusafira Zaidun. Yang semula dia diakhiri dengan dhammah, kemudian berubah menjadi fathah. Kemudian ada lam. Lam menjazmkan nih. Lam yusafir Zaidun. Lam yusafir Zaidun. Dia kenapa yusafir? Karena ada lam. Ingat, sekali lagi, suatu kata berubah akhirannya itu tidak semata-mata tanpa ada sebab. Tanpa ada sebabnya. Karena syaratnya apa tadi? Ada amil. Ada yang mengubah. Ada yang mengubah. Kemudian kita lihat penjelasannya di sini. Idza ta'ammalta, kalau kamu perhatikan kalimat yusafir, kata yusafir pada 3 contoh, 3 kalimat di atas, fi hadhil amthilatis thalatha wajadtaha marratan marfu'ah, maka kita dapati atau kamu dapati terkadang dia marfu yang pertama, wa marratan mansubah, wa marratan majzumah, terkadang mansub, terkadang majzum. Kenapa? Wadzalika liikhtilafil awamil. Hal tersebut disebabkan adanya pergantian amil. Ingat, pergantian amil. Ya, ada lan, ada lam. Berbeda misalnya dalam surat lam yakunil ladzina kafaru, lam yakuni. Padahal semestinya setelah lam di sini harusnya sukun, lam yakun, lam yusafir. Kenapa dia diakhiri dengan kasrah? Ya, berarti perubahan tersebut bukan karena lam. Nah, yang semisal tersebut tidak masuk dalam pembahasan i'rab. Lam yakuni tidak masuk dalam i'rab. Karena berubahnya dia menjadi kasrah bukan karena amil, bukan likhtilafil awamil. Ya, melainkan hanya untuk memudahkan kita membaca lam yakunil ladzina kafaru. Kalau disukunkan susah, setelahnya ada sukun juga. Ya, lam yakun alladzina kafaru. Tidak bisa dibaca langsung nanti kalau disukunkan. Maka dari itu dikasrohkan untuk memudahkan saja, maka dia tidak masuk dalam pembahasan i'rab. Ad-dakhil alaiha, yang masuk kepada kata tersebut. Fafil mithalil awal yusafiru Zaidun tadi, rufi'at, dia dirofa'kan, li'annaha lam tasbik binasibin wala jazimin. Karena apa? Karena dia tidak didahului oleh amil yang menasobkan seperti lan atau amil yang menjazmkan seperti lam. Ya, murni, tidak ada yang mengubah. Yusafiru, kita baca apa? Yusafiru. Wa fil mithali tsani, ya, yaitu lan yusafira Zaidun, ya, nusibat, dinasabkan li'annaha subiqat. Kenapa? Karena dia didahului oleh biharfi nasbin. Subiqat biharfi nasbin lan. Karena didahului oleh lan, dan lan ini mempunyai amalan yaitu menasobkan. Wa fil mithali tsalits, pada contoh yang ketiga yaitu lam yusafir Zaidun. Juzimat, yusafir dijazmkan li'annaha subiqat biharfi jazmin. Karena dia didahului oleh huruf yang bisa menjazmkan yaitu lam. Ya, lidzalika hadhil kalimah, maka dari itu kita bisa simpulkan bahwasanya yusafiru tusamma mu'rabah, disebut dengan mu'rab. Ada faedah di sini. Al-i'rab qad yakunu lafzan wa qad yakunu takdiran. I'rab itu kadang nampak, bisa kelihatan secara kasat mata. Wa qad yakunu takdiran, bisa tidak kelihatan. Ya, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Amal i'rabul lafzi, apa itu i'rab yang nampak? Fahuwa ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Yaitu ketika tidak ada yang menghalangi dalam pengucapannya, tidak ada sesuatu pun yang menghalangi. Kama taqaddama fil amtsalatis sabiq. Seperti contoh-contoh tadi. Ya, contoh tadi Zaidun, kemudian yusafiru. Tidak ada ya yang menghalangi ketika kita mengucapkan ia diakhiri dengan fathah, diakhiri dengan dhammah, tidak ada yang menghalangi sama sekali. Wa ammal i'rabut takdiri, adapun i'rab yang tidak nampak,
Fahuwa ma yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Ketika ada suatu penghalang, ya, ketika kita mengucapkannya ada yang menghalangi. Dan yang menghalangi ini ada 3 contohnya, ada 3 jenisnya. Wal mani'u salasatu anwa. Penghalang ini ada 3 jenisnya. Jenis yang pertama, an-naul awal, ta'adzurun nutqi bil harakah. Ketika kita mustahil, ya, tidak mungkin mengucapkannya. Ya, tidak mungkin mengucapkan harokat. Kapan kita tidak bisa mengucapkan harokat? Ketika huruf tersebut tidak menerima harokat. Nah, antum coba ingat-ingat dari 28 huruf hijaiyah. Ya, huruf apa yang tidak bisa berharokat? Hanya ada 1. Ya, hanya ada 1. Semua pasti menjawab apa? Alif. Tidak mungkin alif itu berharokat. Ya, sebaliknya ada 1 huruf. Ada 1 huruf yang tidak mungkin dia disukun. Ayo, apa ini jawabannya? Ada teman-teman yang bisa jawab. Ada 1 huruf yang tidak bisa disukun. Huruf apa tersebut? Ada yang bisa jawab? Hamzah. Hamzah disukun bisa. Roksun? Bisa. Nah, roksun itu kan hamzahnya sukun. Ada yang bisa jawab? Apa ya? Apa? Huruf yang tidak bisa harus beri harokat, bisa kayaknya. Ya, ada 1 huruf yang di dalam kata itu pasti dia berharokat. Pasti dia berharokat. Nggak mungkin dia sukun. Pasti berharokat. Pasti berharokat dia. Nggak mungkin sukun. Dari 28 huruf, Ustaz. Iya, dari huruf hijaiyah. Dari huruf hijaiyah lah. Ada yang bilang 28, ada yang 30. Apa ya? Nggak bisa. Ya, jawabannya adalah tak marbutoh. Ya, tak marbutoh. Tak marbutoh tidak pernah dia disukun. Ya, antum coba lihat di kata apapun, tak marbutoh ada nggak sukun. Ya, pasti berharokat. Kalau disukun jadi ha. Baik, jadi tak marbutoh itu kebalikannya adalah alif. Alif itu selalu sukun. Ya, alif itu selalu sukun. Maka dari itu, ya, ini adalah penghalang. Ini suatu mani. Mani itu penghalang. Ya, ini ketika kata tersebut diakhiri dengan alif, ya, disebutkan di sini lintihail kalimati bil alifil maksuro. Ketika ia diakhiri dengan alif. Ya, ketika ia diakhiri dengan alif. Contoh al-fata, ya, ar-ridha, al-mustafa, ya. Semua kata ini yang diakhiri dengan alif, maka tuqaddaru 'alaiha jami'ul harokat. Maka ditakdirkan atau diperkirakan, ya, semua kata tersebut diakhiri dengan semua harokat. Diakhiri dengan semua harokatnya itu tidak dilafadzkan, ya, tidak dilafadzkan. Artinya tidak disebutkan harokatnya, ya, kalau dia diakhiri dengan dhamma atau fathah atau kasrah. Contoh nih di sini. Contoh pertama, safarol fata. Safaro al-fata. Al-fata di sini marfu. Marfu. Apa tandanya dia marfu? Tidak nampak, tidak kelihatan. Disebutnya dhammah muqaddarah. Ya, dhammah yang tidak kasat mata. Kenapa tidak kasat mata? Karena dia diakhiri dengan alif, dan alif itu terlarang kalau dia diharokati. Selamanya fathah alif itu tidak mungkin diharokati. Ra'aitul fata, al-fata dia mansub. Apa tanda nasabnya? Tidak nampak, tidak kelihatan. Tapi diperkirakan ada fathah. Fathah muqaddarah namanya. Fathah muqaddarah. Salamtu ala al-fata. Salamtu ala al-fata. Dia majrur. Tandanya apa? Kasrah muqaddarah. Atau idza ta'ammalta kalimat al-fata fi hadhihi al-amthilati tsalatsa. Kalau antum perhatikan kata fata tersebut, ya, pada ketiga contoh di atas, wajadtal harakah, ya, wajadtal harakata lam tadhhar 'alaiha. Maka kamu dapati harokatnya itu tidak muncul.
tidak kelihatan. Li ajli ta'adzur, karena ta'adzur itu mustahil artinya. Nama lainnya mustahil. Karena tidak mungkin alif itu diharokati. Tidak mungkin alif itu diharokati. Jangan antum katakan bahwa al-fata karena dia karena ia kondisinya tetap, apapun fungsinya dalam kalimat, terus antum katakan al-fata ini mabni. Ya, jangan katakan mabni. Kenapa? Karena ada mani', ada yang menghalangi munculnya atau perubahan harokat tersebut. Bahwasanya ia diakhiri dengan alif. Ada penghalang. Ya, kecuali kalau tidak ada penghalang, kemudian dia tidak berubah akhirannya. Nah, bisa kita katakan dia mabni. Bisa dikatakan ya mabni. Kalau ada yang menghalangi, maka kita beri udzur. Ya, beri udzur. Kita lihat dulu apa sebabnya dia tidak nampak perubahannya. Boleh jadi karena itu diakhiri dengan huruf yang tidak mungkin diharokati. Ya, maka disebutkan di sini tandanya fafil mithalil awal ja'at marfu'atan bid-dhammil muqaddarah, bid-dhammatil muqaddarah. Ya, contohnya al-fatah yang pertama itu namanya dia diakhiri dengan dhammah muqaddarah. Tadi sudah disebutkan semua. Kemudian sekarang mani yang kedua, penghalang yang kedua. Tadi penghalangnya apa? At-ta'adzur. Karena mustahil alif diharokati. Penghalang yang kedua adalah istithqal. Ya, istithqalun nutqi bil harokah. Artinya apa? Huruf ini dia diakhiri dengan sebuah huruf. Huruf ini mungkin saja dia diharokati. Mungkin. Huruf yang mungkin diharokati. Akan tetapi sulit untuk diucapkan. Atau berat diucapkan. Yaitu lintihail kalimati bil ya'il manqusah au bil wawi. Ketika kata tersebut diakhiri dengan ya atau huruf waw. Contoh al-ati atau ad-da'i atau al-qadi, al-adi atau yad'u. Semua kata ini diakhiri dengan huruf ya atau huruf waw. Mungkinkah huruf ya dan huruf waw diharokati? Mungkin. Ya, dua huruf tersebut sangat mungkin diharokati. Tidak seperti alif. Akan tetapi sulit diucapkan. Apa sisi di mana poin kesulitan tersebut? Nanti kita lihat. Tuqaddaru 'alaiha dhammah wal kasrah faqat. Ya, ini ketika kedua huruf tersebut, huruf ya dan huruf waw ini diharokati dengan dhamma atau huruf ya, diharokati dengan dhamma atau kasrah. Ammal fathatu fatadharu 'alaiha. Sedangkan kalau diharokati fathah, maka bisa dinampakkan, dimunculkan. Kenapa? Li khiffatiha. Karena fathah ini ringan di lisan ya. Fathah itu ringan di lisan. Contoh, ja'al qadhi. Qadhi. Ya, jangan dibaca qadhiyu. Apakah karena huruf ya tidak bisa diharokati dhamma? Bisa. Bisa. Tapi antum bisa merasakan juga perbedaan antara al-qadhiyu dengan al-qadhi. Mana yang lebih berat diucapkan? Al-qadhiyu dengan al-qadhi. Ya, maka lisan kita tidak bisa berbohong. Al-qadhiyu butuh tenaga ekstra untuk mengucapkannya. Ya, butuh tenaga ekstra daripada al-qadhi. Maka semata-mata bukan karena huruf ya tidak bisa diharokati seperti alif. Melainkan apa? Istithqal. Yaitu berat di lisan. Dan bahasa Arab itu sangat memperhatikan apa? Kemudahan penuturnya ketika berucap. Tidak sekedar semata-mata ya harus mengikuti kaidah. Kalau kaidah tersebut berbenturan dengan kesulitan, maka kita tinggalkan kaidahnya. Ya, sama seperti ini al-qadhiyu secara kaidah harusnya al-qadhiyu. Akan tetapi apa yang mengucapkannya merasa keberatan, maka kita tinggalkan kaidahnya. Ya, berbeda kalau absortul qadhiya. Aku melihat seorang hakim. Absortu artinya ra'aitu. Absortul qadhiya. Al-qadhiya ini ringan di lisan. Tidak merasakan apa? Merasakan beratnya sebagaimana kita mengucapkan al-qadhiyu. Ya, maka tetap dimunculkan fathahnya.
Al-qadhiya. Dhahabtu ilal qadhi. Ya, kalau kita ucapkan dhahabtu ilal qadhiyyi, qadhiyyi, ya, maka lisannya berat. Nah, dan tinggalkan semua hal yang berat, yang menyusahkan. Maka kita sukunkan untuk meringankan. Idza ta'ammalta kalimatal qadhi fil mithalainil awal wa tsalits. Kalau kita perhatikan kata qadhi pada dua contoh, yang pertama dan yang ketiga, yaitu ja'al qadhi dan dhahabtu ilal qadhi wajadtal harakata lam tadhhar 'alaiha. Kita dapati harokatnya tidak muncul. Tidak muncul li ajlis tisqalin nutqi biha. Li ajlis tisqalin nutqi biha, karena apa? Sulit diucapkan, berat untuk diucapkan. Ya. Kemudian ini sudah kita bahas. Kita sekarang lewat ya, masuk kepada penghalang yang ketiga. An-naw'u tsalits al-munasibah. Ya, penghalang yang ketiga bukan karena tidak mungkin dia diharokati atau berat untuk diucapkan, semata-mata adalah untuk kepentingan harmonisasi. Apa itu? Harmonisasi. Bahasa Arab itu sangat mementingkan apa? Harmonisasi dalam suara. Ya, antum perhatikan dalam Al-Qur'an adanya irama ya, harmonis di dalam pemilihan harokat maupun huruf. Maka dalam bahasa Arab seperti itu ada keindahan ya. Ya, ini dalam munasibah. Munasibah itu artinya harmonis, sesuai ya, lintihail kalimati biya'il mutakallim, yakni ketika kata tersebut bersambung dengan ya mutakallim. Ya mutakallim itu artinya untuk diri saya sendiri. Contoh waladi. Waladi, ayahku. Ya, waladi artinya ayahku. Kitabi, kitabku, bukuku. Qalami, penaku. Baiti, rumahku. Salati, ya, salatku. Pada kondisi ketika ia bersambung dengan ya mutakallim, ya, maka harokat akhir dari setiap kata tersebut harus disesuaikan dengan ya mutakallim tersebut. Apa kira-kira harokat yang harmonis dengan ya sukun? Tentu kasroh. Ya, tentu kasroh. Karena kasroh itu adalah sebagian dari huruf ya. Ya, ba'dul ya atau setengah huruf ya. Maka tidak kita dengar ada harmonisasi ketika apa? Sebelum huruf ya sukun tersebut didomahkan misalnya. Kitabui, waladui. Di mana letak harmonisnya? Ya, di mana letak keindahan atau kesesuaian suara tersebut? Tidak ada. Atau waladai, kitabai, qalamai difathahkan juga sama. Tidak ada harmonisasi di sana. Ghairu munasib, tidak cocok. Kalau kita katakan baiti, qalami, tentu di sana ada harmonis. Nah, inilah yang diinginkan dalam bahasa Arab, adanya keindahan. Wa tuqaddaru 'alaiha jami'ul harakat, maka sama semua harokat ya, kalau dia bertemu dengan ya sukun, dia harokatnya ini muqaddarah, tidak nampak. Ya, contohnya jalasa waladi, a'taitu waladi kitaban, safartu ma'a waladi, ya. Afwan, waladi bukan ayah ya, tadi saya salah. Anak ya, tertukar dengan walid. Waladi anakku ya, waladi anakku. Selesai ini, masih sedikit lagi ya. Ya, dan waktu juga sudah habis, ini sudah lewat dari 1 jam, sudah hampir waktu maghrib di sini di kota Riyadh. Jadi tahu diri sini, idza ta'ammalta kalimata waladi fi hadhil amthilati thalatha wajadtal harakata lam tadhhar 'alaiha li ajlin munasibah. Maka kenapa harokat tersebut tidak muncul? Ya, tidak waladui, waladai. Karena apa? Li ajlil munasibah, untuk menyesuaikan dengan huruf ya sukun setelahnya. Ya, huruf ya sukun setelahnya. Baik, alhamdulillah hanya bisa menyelesaikan 1 pasal ya. Kemudian ada yang bertanya di sini, tolong nanti kalau ada pertanyaan di Facebook aja ya, di fanpage-nya Kusa.
silahkan di sana biar saya bisa balas mungkin setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya ini karena sudah waktu sholat maghrib. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan, ya, walaupun hanya bisa membahas satu pasal saja, ya, semoga yang terpenting itu adalah bisa dipahami sedikit-sedikit tapi bisa dipahami dan istiqomah. Insya Allah nanti ya, ilmunya lebih bermanfaat. Saya akhiri sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, jazakallahu khairan Ustaz.